Hello everyone, how are you this morning? I hope you're fine. Okay, before our start to study, now we want to pray. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your kindness, for your grace until this beautiful morning. Now we want to start our lesson. Please bless us so that we can understand to our lesson. Thank you Jesus, thank you Lord. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Baiklah, hari ini kita masuk dalam modul 6, Karya Yesus Kristus. Q48. Mengapa Allah Anak rela menjadi manusia? Ayo, ini sangat umum sekali, tentunya kita tahu mengapa Allah Anak rela menjadi manusia. Tentu Allah Anak rela menjadi manusia karena kasihnya kepada Allah Bapa yang telah merencanakan keselamatan bagi sekelompok orang berdosa. Itu yang pertama, karena Yesus ini mengasihi Bapanya, ya. Kemudian tanpa menganggap kesetaraannya dengan Allah Bapa sebagai suatu hal yang harus dipertahankan. Nah, Allah Anak dengan rela menyerahkan dirinya menjadi penggenap rencana keselamatan Allah Bapa. Ya, ini sangat jelas sekali. Yesus itu sendiri meninggalkan seluruh tahtanya, tentu supaya dia menjadi manusia, supaya manusia yang berdosa diselamatkan, ya. Dan dia di sini tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah Bapa. Artinya, demi kasihnya kepada Allah dan kasihnya juga kepada manusia, dia tinggalkan semua itu, gitu ya. Nah, di sini ada notesnya dalam Yohanes 17 ayat yang keempat dan Filipi 2 ayat 6. Kemudian kita masuk dalam Q49. Apakah karya penebusan Yesus Kristus? Katakan di sini, karyanya tentu Kristus menjalankan hidup yang taat sempurna, bahkan sampai mati, untuk menjalankan kehendak Allah Bapa. Sebagai manusia, dia menerima segala macam cobaan, sebagaimana kita dicobai. Tetapi dia tidak berdosa, ya. Ketaatannya yang sempurna dalam menjalankan kehendak Bapanya membawa dia kepada kayu salib. Nah, Yesus sama manusia. Hanya saja mau menjadi perbedaannya adalah Yesus itu dia rela menjadi manusia, kemudian dia taat sampai mati, dan dia juga mengalami yang namanya pencobaan. Kita juga sama. Hanya saja bedanya di mana? Bedanya manusia berdosa, dia tidak. Kenapa dia tidak? Tentu karena dia taat kepada Bapa. Nah, begitu ya. Kemudian dia menjalankan kehendak Bapanya, sehingga membawa dia kepada kayu salib. Nah, kita lihat di sini dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 15. Kemudian dalam Lukas 22 ayat 42. Kemudian Yohanes 15 ayat 10. Ada lagi Filipi 2 ayat 8. Nanti kamu lihat, ya. Selanjutnya Q50. Mengapa Yesus Kristus harus mati? Ayo, siapa yang tahu? Tentu Kristus mengalami kematian bukan karena dia berdosa, ya. Banyak orang mati karena dosanya. Tapi ini berbeda sekali. Tapi dia yang tidak mengenal dosa telah diperhitungkan sebagai orang berdosa demi kita dengan menanggung dosa-dosa kita. Oleh karena dosa-dosa kita, maka dia harus mengalami kematian. Iya, karena dia diperhitungkan sebagai berdosa. Maksudnya bagaimana? Dosa-dosa kita itu ditimpakan kepada Yesus. Nah, dengan cara begitulah kita bisa diselamatkan. Kalau tidak Yesus menanggungnya, atau kalau tidak Yesus mati di kayu salib, tentu kita sampai saat ini tidak akan diselamatkan. Hanya dengan cara demikianlah kita bisa ditebus. Hanya dengan cara demikianlah kita bisa diselamatkan. Nah, sampai di sini mungkin anak-anak teacher boleh paham, ya. Nanti kamu boleh lihat lagi ayat pendukungnya, tentu Yesaya 53 ayat 5 dan 2 Korintus 5 ayat 21. Nah, yang terakhir, apa sih signifikansi kematian Kristus? Nah, signifikansinya tentunya Alkitab mencatat bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, ya. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah
pengorbanannya yang memenuhi secara sempurna tuntutan keadilan Allah. Maka di sini kematian Kristus merupakan kematian yang menebus. Di dalam kematiannya, Kristus menggantikan kita dengan menerima hukuman yang tidak seharusnya Dia terima, sehingga kita tidak menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Nah, tentu di dalam kematian Yesus Kristuslah ini sempurna. Ya, segala tuntutan hukum Taurat yang dahulunya di Perjanjian Lama itu sudah digenapi oleh Yesus ketika Yesus mati di kayu salib. Seharusnya kalau kita lihat, kita baca sejarah bangsa Israel, waktu masih di Perjanjian Lama mereka selalu apa? Mempersembahkan korban, ya. Baik itu korban keselamatan, korban ucapan syukur, banyak sekali. Tetapi di dalam Yesus, sekali Yesus mati dan disalibkan di kayu salib, dengan cara seperti itu, itulah kematian yang sangat sempurna, begitu ya. Dengan cara begitulah kita bisa ditebus, dengan cara begitulah kita bisa diselamatkan. Jadi inilah signifikansi kematian Yesus, ya. Untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Mungkin ini menjadi pembelajaran doktrin kita hari ini. Kiranya kalian semakin pahamnya. Itu saja mungkin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.